Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsudinor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang momentum sudut. Masih berhubungan dengan gerak rotasi. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Bagaimana sih hubungan hukum Newton dan gerak rotasi? Dan apa hubungan gerak rotasi bumi dengan keseimbangan dan integrasinya dengan Al-Quran? Untuk memahaminya maka dengarkanlah dengan baik lanjutan video ini. Check it out. Langsung saja, sebelum kita membahas hukum Newton pada gerak rotasi, mari kita dengarkan lantunan surah Al-Mulk ayat 3 sebagai berikut. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihatnya yang tidak seimbang? Bagaimana sih hubungan surah Al-Mulk ayat 3 ini terhadap konsep fisika? Nah, saya ambil dari tafsir An-Nafahat Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi yang beliau menerjemahkan sebagai berikut. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, masing-masing tersusun rapi, di mana yang satu di atas yang lain dan hanya bukan satu lapis saja. Allah menciptakan dengan amat baik dan sempurna. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, yakni celah dan kekurangan. Karena terbebas dari kekurangan dari berbagai seginya, maka ciptaan tersebut menjadi baik dari segi warna, kondisi, ketinggian, dan dengan adanya matahari, bulan, bintang yang bercahaya, bintang yang tetap pada di tempatnya, dan yang berpindah. Karena kesempurnaan ciptaan langit dan bumi bisa dilihat dan diketahui, maka Allah memerintahkan agar selalu dipandangi dan direnungkan seluruh penjurunya, seraya berfirman, maka lihatlah berulang-ulang. Maksudnya pandanglah berulang-ulang seraya memetik pelajaran. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Maksudnya apakah ada kekurangan dan ketimpangan? Nah, bisa kita simpulkan, dimisalkan, coba bayangkanlah bumi yang berotasi pada garis edarnya. Karena adanya rotasi, maka terjadilah pergantian siang dan malam. Sungguh Allah telah menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan. Bayangkan jika tidak ada rotasi, apa jadinya? Tidak ada siang dan malam. Mungkinkah ada kehidupan yang lengkap di muka bumi? Itu tadi sedikit contoh dari surah Al-Mulk ayat 3 tentang fisika. Jadi ada 2 syarat untuk menjelaskan mengapa sebuah benda tegar itu seimbang. Nah, masih ingatkah kalian tentang hukum 1 Newton? Yang bunyinya jika benda dipengaruhi gaya yang jumlahnya 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda akan lembam atau seimbang translasi. Dan apabila jika suatu benda dipengaruhi momen gaya yang jumlahnya 0 atau sigma torsi sama dengan 0, maka benda tersebut akan seimbang rotasi. Nah, jadi 2 syarat inilah yang kita gunakan untuk menjelaskan mengapa sebuah benda tegar itu seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sebelum kita membahas hukum 2 Newton pada gerak rotasi, saya akan memberikan analogi tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Kita akan mereview dulu
besaran-besaran apa saja yang ada di gerak translasi, besaran-besaran apa saja yang ada di gerak rotasi, dan bagaimana hubungan keduanya. Nah, konsep fisika pertama yang dulu kita akan bahas adalah perpindahan, di mana pada gerak translasi kita mengenalnya dengan delta X, sedangkan pada gerak rotasi kita mengenalnya dengan delta theta. Dan hubungan keduanya adalah delta X sama dengan delta theta dikalikan dengan R, di mana R adalah jari-jari. Sedangkan di kecepatan pada gerak translasi kita mengenal dengan V, di mana V adalah kecepatan linear. Pada gerak rotasi kita mengenal omega, di mana omega adalah percepatan sudut. Hubungan keduanya adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R. Untuk percepatan pada gerak translasi kita mengenal dengan A atau percepatan linear. Dan pada gerak rotasi kita menamainya dengan percepatan sudut atau alfa, di mana A sama dengan alfa dikali R. Untuk penyebab benda bergerak, kemarin kita telah mempelajari bahwa pada gerak translasi itu penyebabnya adalah F atau gaya. Dan di gerak rotasi adalah tau atau torsi, di mana tau atau torsi sama dengan F dikali R. Bagaimana dengan kelembaman atau momen inersia? Pada gerak rotasi kita mengenal dengan M atau massa, sedangkan pada gerak rotasi kita mengenal I atau momen inersia, di mana I sama dengan mr kuadrat. Lalu bagaimana sih hukum 2 Newton pada gerak rotasi? Sebelum itu kita review dulu bagaimana hukum 2 Newton pada gerak translasi. Misalkan ada sebuah benda bermassa M ditarik gaya sebesar F, maka dia akan mengalami percepatan sebesar A. Nah, menurut hukum 2 Newton, rumusnya itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Lalu bagaimana dengan gerak rotasi? Pada gerak rotasi, misalkan saya memiliki sebuah poros. Poros ini akan saya hubungkan dengan sebuah partikel, di mana poros dan partikel itu berada sejauh R. Kemudian partikel ini akan saya tarik dengan gaya F atau diberikan gaya F. Maka benda tersebut akan mengalami rotasi. Menurut hukum 2 Newton tetap saja sama, sigma F sama dengan M dikali A. Lalu kita akan ubah bahwa A sama dengan alfa dikali R. Maka F sama dengan M dikali R dikali alfa. Dan di sisi lain kita telah mengetahui bahwa torsi itu sama dengan F dikali R kalau gayanya tegak lurus. Lalu R-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan, yaitu R dikali dengan alfa. Sehingga menjadi R dikali alfa dikali R. R dikali R sama dengan R kuadrat hingga mr kuadrat dikali alfa. Kita telah mempelajari bahwa mr kuadrat sama dengan I, maka tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Maka untuk gaya yang banyak, sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa, di mana I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, dan alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat, dan A adalah percepatan linear dengan satuan meter per second kuadrat, dan R adalah jarak ke titik poros dengan satuan meter. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, sebelum mengakhiri, saya ingin kalian mendengarkan sedikit motivasi singkat dari Dr. Fahrudin, yang beliau merupakan salah satu tokoh filsafat dan tokoh agama di Indonesia. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dalam banyak hal,
Mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self-confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa saya? Ya wis, nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki.